Pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru, berolahraga sepeda semakin banyak digemari masyarakat, termasuk warga ibu kota Jakarta. Karena jumlah pesepeda di DKI Jakarta pun bahkan meningkat tajam, mencapai 10 kali lipat. Ya, guna mengakomodir para pesepeda, khususnya pesepeda balap, Pemprov DKI Jakarta akan membuka jalur tol khusus bagi pesepeda. Ya, lalu bagaimana penerapan dan mekanisme keamanannya? Ya, informasinya akan kami hadirkan selengkapnya pada program Vlogansa bersama Bayu Prabana. Demam bersepeda semakin digemari masyarakat Indonesia, salah satunya warga DKI Jakarta. Nah, sekarang saya mau coba nih, gimana ya serunya bersepeda di tengah kota DKI Jakarta? Langsung aja yuk, kita goes. Pemirsa, ternyata benar, sensasi bersepeda di ibu kota nggak ada duanya. Tapi ingat, harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan seiring meningkatnya tren pesepeda di Jakarta, membuat Pemprov Kota Jakarta ini memberikan akses bagi pesepeda, khususnya pesepeda balap atau road bike, melalui ruas jalan tol dalam kota. Lalu bagaimana mekanismenya dan seberapa dijamin keamanan bagi para pesepeda melalui ruas jalan tol ini? Kita cari tahu. Data dari Pemprov DKI Jakarta tercatat dari tanggal 20 hingga 26 Juli 2020 ada sekitar 82.380 pesepeda yang melintas di jalan raya. Melihat hal ini, rata-rata kenaikan volume mencapai 15%. Sementara langkah Pemprov DKI Jakarta ini untuk memfasilitasi para pesepeda ini sudah dilakukan di kota-kota negara lain seperti di Bogota, Meksiko, Paris, dan juga Manila sejak awal Maret 2020. Dan juga ada sejumlah negara lain yang menyediakan jalan tol bagi para pesepedanya. Di antaranya ada Denmark, Belanda, Cina, dan juga Jerman. Dan sekarang di tengah-tengah pandemi, penggunaan sepeda itu meningkat tajam, bahkan 10 kali lipat, 1000%. Ini angka yang luar biasa untuk kondisi saat ini. Memiliki karakteristik berbeda dari sisi kecepatan, spesifikasi teknis berkendara dengan sepeda, yang tentu ini juga jika tetap disatukan dengan pengguna sepeda lainnya, ini akan membahayakan dari aspek keselamatan. Kami identifikasi ada satu ruas tol yang potensial untuk dijadikan ruang sebagai komunitas road bike ini, dan kemudian dikomunikasikanlah dengan operator jalan tol, disetujui, mereka juga mendukung, dan kemudian prasyaratnya adalah tentu karena ini jalan tol harus ada izin dari Menteri PUPR. Minggu saja jam 6 sampai dengan jam 9 itu akan ada penutupan arus lalu lintas. Di ruas jalan dari Cawang sampai dengan Tanjung Priok itu ditutup, khususnya sisi barat. Sisi timurnya tetap beroperasi, sisi barat, dan kemudian tidak boleh ada kendaraan bermotor yang masuk ke sana. Di sana memang ruang publik yang kemudian dikhususkan bagi para penggiat road bike ini. Tol ini karena dia sifatnya adalah 3 lajur, kita akan siapkan di tengahnya ada kon yang itu mereka bisa ngelup di dalam. Jadi mereka akan ngelup dari ujung ke ujung, terserah, biasanya mereka butuh waktu sekitar 2 jaman untuk melakukan aktivitas. Setelah itu kembali ke pos masing-masing, sehingga Metro Jaya dan juga Kodam Jaya termasuk BUJT di sini itu akan bersama-sama untuk melakukan pengawasan.
Lalu seperti apa ya kata para pesepeda terkait penyediaan jalan tol untuk para pesepeda balap ini? Langsung aja yuk, kita cari tahu. Menurut saya kurang tepat, karena gimana? Sepeda itu kan roda 2 ya, sedangkan kan di ruas tol itu rata-rata mobil 60-80 kecepatannya ya. Sangat membahayakan sekali buat pesepeda gitu ya. Kalau saya setuju, asalkan sesuai dengan prosedur keamanan yang sesuai. Karena kan ini di tol ya, jadi benar-benar harus sesuai dengan prosedur keamanan. Nggak masalah sih, tapi saya pikir harus uji coba yang lebih mendalam ya untuk terkait hal itu. Karena kan yang penting safety itu nomor 1. Sebenarnya agak kurang setuju ya, karena itu kan kurang safety kan. Karena yang namanya di tol pasti kecepatannya juga beda dibandingkan sepeda, takutnya nggak safety aja sih. Mungkin lebih dipertegas aturannya, dan juga lebih tempatnya juga yang lebih safety, dan rambu-rambunya tuh lebih jelas aja. Jalan tol bagi para pesepeda nantinya ini akan dibuka di jalan tol dalam kota dimulai dari kawasan Kebun Nanas hingga ke kawasan Tanjung Priuk sepanjang 20 km. Bersepeda bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai transportasi alternatif yang dapat digunakan secara fleksibel untuk tetap menjaga jarak fisik di masa pandemi. Tentunya fasilitas bagi para pesepeda ini juga harus diperhatikan dari segi keamanan dan juga kenyamanannya, termasuk juga dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 3M, mencuci masker, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Eko Miyadi, Anugrah Surya, Anyus melaporkan.